Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina zalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bil mulki maliknil quluba bi asriha wa bir rusli arsil mulukan tawadu'at sa'altu bi'ainil izzi rabbin nazrah tu'izzu biha qadri wa bil izzi urdifat. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, yang sama kita hormati, kita muliakan para asatiz, para guru Akram, Ustaz Nahari, Ustaz Muhammad Tawi, Ustaz Junaidi, Ustaz Usbet, Ustaz Zainuddin, para orang tua, Ustaz Taufik Husain, para orang tua jamaah sekalian, jamaah pengajian malam Rebo yang tidak disebutin semuanya satu persatu, berharap pada Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberikan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, taufik, hidayah dan inayah. Allah kumpulkan kita di majlis taklim pengajian malam Rebo Masjid Jami Al Huda Abdul Aziz, yang malam ini adalah dalam rangka pengajian dan sekaligus tawakuf henti sementara menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di akhir bulan Sya'ban ini kita disampaikan oleh Allah, Allahumma barik lana fi akhir Sya'ban wa balighna Ramadan. Berilah berkah kepada kita semua di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kita di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, jauh-jauh hari PP Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 1 Maret ya. Artinya hari Sabtu besok kita udah puasa ya. Malam Sabtunya udah tarawih versi Muhammadiyah. Versi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama belum mengadakan Ru'yatul Hilal, belum menentukan kapan jatuhnya Ramadan. Karena memang di dalam Al-Quran Allah sampaikan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban untuk menentukan datangnya satu Ramadan. Sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan untuk menentukan datangnya satu Syawal. Artinya apa? Yang lebih utama di dalam penetapan Ramadan dan penetapan satu Syawal adalah ru'yatul hilal, melihat bulan. Karena diperkuat dengan hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu, berpuasalah engkau karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihat bulan. Ayat Al-Quran tadi kalau tidak bisa melihat bulan dalam kondisi seperti ini, yang akhir-akhir ini kalau sore hujan ya,
Kalau sore udah pada gerimis, bahkan juga nggak kelihatan tuh bulan, ya, nggak kelihatan kapan munculnya new moon, bulan baru, ya, nggak kelihatan tenggelamnya matahari sampai munculnya bulan baru, nggak kelihatan. Maka walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban ini untuk menentukan datangnya bulan Ramadan. Artinya apa? Digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Begitu juga menentukan datangnya bulan Syawal ataupun 1 Syawal, menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, bulan puasa 30 hari. Nah, maka kita tinggal ngikutin ajalah apa kata pemerintah kita. Puasa apakah hari Sabtu atau hari Minggu, atau bisa jadi hari Jumat, terserah. Kalau Jumat belum cukup, ya. Apakah hari Sabtu atau hari Minggu, kita tinggal menentuk atau tinggal tunggu informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Agama. Maka bagi kita yang penting adalah kita tahu bentar lagi mau puasa, ya. Bentar lagi Ramadan akan tiba. Maka kita harus senang, harus gembira. Kenapa gembira? Karena secara bahasa Ramadan itu artinya ngebakar, pembakaran. Kita senang datangnya bulan puasa, bulan Ramadan dibakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita, Pak. Sadar atau tidak, kehidupan kita yang kadang sempit, rumah kita terhimpit, ekonomi sulit. Kenapa? Itu semua karena kita banyak dosa. Betul, Pak, ya? Banyak dosa kita. Maka dengan Ramadan ini dalam menghapus dosa kita, terbukalah di situ pintu-pintu rezeki. Kenapa? Karena kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun orangnya di antara kita bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari urusan persoalan hidupnya dan diberikan rezeki dari jalan yang mana saja tuh. Jadi kunci hidup berkah, kunci hidup mudah rezeki, gampang rezeki adalah takwa. Maka dengan kita berpuasa, dosa kita dihapus, kita menjadi hamba yang bertakwa, disitulah terbuka pintu-pintu rezeki. Maka jamaah sekalian, persiapinlah sama kita. Ramadan tinggal depan mata, ya. Ramadan tinggal menghitung hari, ya. Ramadan tinggal bilangan nggak akan seminggu lagi. Kita harus siap-siap menghadapi tamu agung, tamu yang istimewa bulan suci Ramadan. Apa yang kita lakukan menghadapi datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama tadi itu kita sudah bermaaf-maafan, hapus dosa kita. Karena dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada manusia banyak. Saking banyaknya dosa-dosa kita kepada Allah, dosa-dosa kita kepada manusia, kadang kita tidak sadar kita adalah orang yang senantiasa lupa daripada dosa. 24 jam sehari semalam kita sering melakukan dosa. Maka sedikit demi sedikit kita rontokinlah dosa kita melalui amal-amal soleh kita, melalui ikutin pengajian. Itulah bisa ngerontokin dosa-dosa kita, termasuk dosa kita dengan sesama kita. Harus kita saling meminta maaf dan memberikan maaf di antara kita. Mudah-mudahan dengan itu semua kita sudah siap melakukan amaliyah di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada ulama mengatakan begini, orang yang mendapati Ramadan lalu dia dapat memaksimalkan amaliyah di bulan suci Ramadan, maka akan diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam sebuah hadisnya, Tolhah bin Ubaidillah bercerita, ya, di dalam hadis itu ada 2 orang sahabat kental, CS banget, CS berat. Jadi kemana-mana dia berduaan. 2 sahabat ini masuk Islam. Ceritanya, dia ibadah bareng, dia dagang bareng, kemana-mana 2 sahabat ini, karena sahabat kental, sahabat akrab, kemana-mana dia berduaan. Maka suatu hari terjadilah peperangan.
Dua sahabat ini ikut berperang, Mbak. Ikut berperang bersama Rasulullah. Dan ketika terjadinya peperangan melawan musuh-musuh Islam, salah satu di antara dua sahabat ini salah satunya mati. Mati berjuang membela agama Allah adalah mati syahid, yang otomatis kalau mati syahid langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi. Jadi dua sahabat tadi dimimpikan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Di dalam mimpinya sahabat Thalhah bin Ubaidillah berada di satu depan pintu surga, maka keluarlah malaikat penjaga surga tadi. Kata malaikat penjaga surga, wahai engkau sahabat yang mati, yang tadi kan dua sahabat, satu sahabatnya mati syahid, yang satu lagi matinya mati biasa. Kenapa? Karena dia matinya bukan berperangan bersama Rasulullah. Wahai engkau sahabat yang matinya mati biasa, silahkan masuk duluan. Dan engkau yang matinya mati syahid, masuknya surga belakangan. Sedangkan engkau wahai Thalhah bin Ubaidillah, belum waktumu engkau untuk masuk surga. Maka Thalhah bin Ubaidillah ini bertanya, kenapa sahabat yang matinya mati biasa ini masuk surganya duluan, padahal orang yang mati syahid udah otomatis masuk surga, dan itu adalah yang paling utama. Kenapa demikian? Karena sahabat yang matinya mati biasa ini dia mendapati Ramadan, lalu dia dapat memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan sehingga diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasuk ke surganya pun duluan tuh. Jadi ini luar biasa, Pak. Kita sekarang ini sesaat lagi akan mendapati Ramadan, kita maksimalkan Ramadan kita ini dengan baik. Jadikan diri kita yang pertama adalah ahli ibadah. Kalau bulan-bulan kemarin kita ibadahnya biasa-biasa aja, kita maksimalkan. Kalau ibadah di bulan suci Ramadan, pahala sunat ibadah sunat mendapatkan ganjaran pahala wajib. Pahala wajib yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus luar biasa, jangan biasa-biasa saja. Kalau perlu dari 24 jam yang Allah kasih waktu kepada kita, maksimalkan semaksimal mungkin untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kesempatannya kita beribadah kepada Allah, yang di situ Allah berikan ampunan kepada kita, yang diberikan di situ Allah berikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Makanya dari sekarang dah niatin yang pertama agar kita menjadi orang yang ahli ibadah di bulan suci Ramadan. Karena kalau sudah memaksimalkan Ramadan, maka kata Nabi, keluar dari Ramadan kayaumi waladathu ummuh, kita lahir nanti menjadi pribadi yang bebas daripada semua dosa dan kesalahan. Bagaikan bayi yang baru lahir. Pak, bayi punya dosa kagak? Kagak punya dosa. Kita juga sama. Kalau 1 bulan digembleng, dibina di dalam bulan suci Ramadan, kita melaksanakan amaliyah Ramadan. Siangnya kita puasa, malam harinya kita ibadah, siang harinya juga kita ibadah. Bahkan Al-Quran terus kita baca, kita amalkan, kita kaji selama Ramadan. Ilmu-ilmu agama terus kita kaji selama Ramadan. Maksimal kita ibadah di bulan suci Ramadan. Lahir kita di akhir Ramadan kaya punya dosa. Alhamdulillah. Itu teorinya begitu, Pak. Tinggal prakteknya doang nih kita. Bisa apa kagak tuh, ya. Kalau tahun-tahun lalu kan kita sudah ngerasain gimana rasanya ibadah Ramadan kita, ya. Apakah kita maksimal atau kagak? Nah, sekarang nih mumpung belum terjadi, berharap pada Allah kita dipanjangkan umur, yang tinggal beberapa saat lagi dari mulai start awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Maksimalkan ibadah kita, sempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kalau perlu sholat tarawihnya jangan ditinggal.
baca Qur'annya dimaksimalkan, sholat tahajudnya jangan ditinggal, sholat hajatnya jangan ditinggal, sholat duhanya jangan ditinggal, infak sodakohnya juga harus dimaksimalkan, harus digiatkan. Itu target kita di dalam bulan suci Ramadan besok yang akan datang, besok yang tinggal beberapa hari lagi. Ini tentunya perlu ada dorongan dari kita sendiri. Kalau kita tidak didorong oleh diri kita sendiri, awal Ramadan cakep di mana-mana, masjid penuh, ya. Maklum awal Ramadan baru-baru puasa tarawih di mana-mana biasa. Seminggu pertama penuh, seminggu kedua udah rada longgar, seminggu ketiga tinggal barisan depan doang. Ini kenyataannya. Kenapa? Mereka tidak menyadari, kata Nabi kan begini, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan antakuna kullu hasanah. Kalau saja umatku menyadari betapa agungnya Ramadan, betapa fadilahnya Ramadan itu begitu tinggi, kepengen seluruh bulan di dalam tahun ini adalah jadi bulan Ramadan. Kita pengen kagak tuh seluruh bulannya jadi Ramadan? Kagak, repot kita. Lah kagak bisa ngapain, puasa panjang tahun kagak. Cuman kita Allah Mas pemurah penyayang sama kita, 1 bulan doang. Di antara 12 bulan Allah jadikan cuman 1 bulan, 1 bulan, enggak semuanya. Tapi ibadahnya luar biasa, ganjaran pahalanya luar biasa, Pak. Kalau kita maksimalkan 1 bulan, maka 1 bulan inilah, ya, 1 bulan besoklah yang nanti datang di bulan suci Ramadan itu benar-benar kita sambut dengan gembira, dengan senang hati. Ada satu hadis yang cukup populer, namun hadis ini perawinya ada yang mengatakan hadis ini tidak menjadikan hadis yang jadi patokan. Siapa orang yang bergembira datangi bulan suci Ramadan, dia katanya haram jasadnya masuk neraka, gembira doang, ya. Man haramallahu jasadahu ala niron, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Udah itu menjadi pegangan kita, bukan jadi pegangan, artinya jadi dengerin aja dah, ya. Yang penting kita senang aja dulu, bahagia aja dulu datangnya Ramadan. Maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, baca Qur'annya giatin, infak sodakohnya gencerin, sholat tarawih jangan ketinggal, puasanya juga apalagi. Nah ini sudah kita lakukan, maka insya Allah kita di akhir Ramadan menjadi orang-orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di bulan suci Ramadan itu kita harus bisa mengejar yang namanya Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. 1 bulan suci Ramadan ini, satu bulan Ramadan ada 1 malam yang namanya Lailatul Qadar, khair, lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun kalau katanya, kalau pernah ada yang ngitungnya. Nah, makanya kalau kita kepengen mendapatkan Lailatul Qadar, berarti ibadahnya dari awal, bukan dari akhirnya doang. Apalagi di ujungnya doang, kagak. Dari awal Ramadan, tengah, akhir Ramadan terus kencerin, maka orang yang itulah yang nanti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang terakhir, karena ini adalah tawakufan sementara, kita ngaji udah bertahun-tahun, ya, udah lama lah. Dari mulai pengajian malam berbau ini berdiri, apalagi yang dulu ikut dari dulunya. Nah sekarang tinggal mempraktekannya. Mempraktekan apa? Bukan hanya kita ngedengar pengajian ilmu dari berbagai guru kita, tapi bagaimana kita menerapkannya ibadah kita dalam kehidupan nyata kita. Makanya kita berharap pada Allah dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, enak ibadah rasanya. Kalau badan sehat, ya. Kemudian kalau duit ada, enak ibadah, Pak. Iya, bener ya. Tapi walaupun badan sehat, duit rada seret, adanya ya kagak maksimal juga gitu. Nah makanya kuncinya adalah bagaimana kita memaksimalkan itu semua dan sambil terus berusaha dan berupaya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita. Kita baca indah surat Al-Fatihah. Kita berharap pada Allah, Allahumma barik lana fi akhir Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Panjangkan umur kita di akhir Sya'ban sampai ketemu bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan kita bisa maksimal, bisa melaksanakan amaliyah Ramadan. Bihazihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup pengajian malam Rebo, dari beberapa guru yang menyampaikan ini macam-macam ya. Kita udah kenal semua. Mungkin gurunya enggak pada datang, di antaranya banyak yang enggak datang. Tapi setidaknya walaupun tadi kita tidak bersalaman dengan guru kita ataupun dengan jamaah lain yang tidak hadir, agar kita di dalam hati kita memaafkan atas segala dosa dan kesalahannya ya. Maafin bahaya semuanya. Dan juga khusus dari saya pribadi, penyampaian yang saya sampaikan banyak yang kurang pas, banyak yang kurang mengena, dan juga mungkin ada yang ketersinggungan dari antara jamaah sekalian. Sekali lagi menjelang datangnya bulan suci Ramadan, agar kita saling memaafkan, dan saya mohon maaf yang seluas-luasnya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan kalaupun ada sedikit yang sampaikan itu adalah ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua, keberkahan, dan juga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Karena ngaji itu bukan hanya sekedar jiping, bukan hanya sekedar ngaji nguping, ngaji ngedengerin doang, bukan. Kalau jiping, kalau ngaji nguping doang, nanti jadinya jidir, ngajinya nyender gitu. Maka yang lebih penting adalah ngaji tapi ngamalin gitu ya, ngaji dan mengamalkan ya. Ilmu walaupun dikit tapi kalau diamalin manfaat. Ilmu banyak cuma didengerin doang kagak manfaat, kayak pohon kagak ada buahnya ya. Kita pohon cakep banget, pohonnya daunnya lembu, daunnya gembel, banyak rindang, bagus daunnya, tapi kagak buahnya, buat apa? Pohon rambutan lain pada berbuah, pohon rambutan kita kagak berbuah ya, kagak ada maknanya begitu kira-kira. Makanya walaupun kita punya hanya mendapatkan ilmu yang tidak seberapa, tapi yang penting adalah kita mengamalkannya ya. Baik, amalin dah. Salat sunatnya amalin, kemudian salat, apalagi salat yang wajib-wajibnya, puasanya maksimalkan. Jangan sampai puasa, mohon maaf, dijaga lisan kita, dijaga mata kita, hati kita. Karena kalau kita puasa, sekali lagi ingin saya sampaikan hal yang sepele ya. Hal yang sepele, puasa itu perlu niat. Puasa Ramadan hukumnya wajib niat malam harinya. Kalau kelupaan bagaimana? Ya kagak sah. Kelupaan udah sahur, udah azan subuh, itu niatnya Pak. Ini sedikit sekedar tambahan saja. Niatnya puasa itu mulai habis atau mulai kita habis berbuka sampai sebelum atau sampai azan, pas azan subuh itu boleh niatnya. Tapi kalau udah azan subuh itu udah kagak sah niatnya, kecuali puasa sunat. Jadi makanya setiap malam kan suka dibimbing tuh, nawaitu shauma godin an adai fardhi sahri ramadan hazi sanatillahi taala, itu cakep apa mengingatkan kita supaya niat. Jadi kalau orang kebablasan tidur misalkan, habis isya saking lelahnya dia tidur kagak sholat tarawih, bangun bablasan udah azan, kan kagak niat, terusin puasa, ya kagak sah puasanya. Kenapa? Kagak niat. Makanya untuk menjaga-jaga itu semua, habis maghrib udahlah niat, habis buka saya niat puasa esok hari dan tonikan Allah Ta'ala, supaya benar ibadah kita begitu. Ini mudah-mudahan kita pakai dah ya, jangan sampai kita puasa kagak niat. Emang puasa sunat, belum belum zawal, belum matahari tergelincir itu masih boleh, kita belum makan minum kita boleh niat. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa wajib, Imam Syafi'i mengatakan niatnya itu tiap malam. Tiap malam kapan? Malamnya itu sudah mulai habis maghrib sampai datangnya azan subuh, itu udah batasan akhirnya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi mudah dapat mengamalkan dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, sehingga sekali lagi mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan Ramadan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kealpaan kekurangan. Atas nama pengurus pengajian Masjid Al-Huda Abdul Aziz pengajian Malam Rebo,
Kami haturkan terima kasih atas partisipasi jamaah sekalian yang dulu-dulu, yang sekarang-sekarang semuanya bergabung semata-mata kita mencari ridho Allah, bukan karena arisannya, bukan karena makanannya, snack dan lain sebagainya, atau bukan karena dapat duitnya, tapi intinya adalah kita dapat ilmu, kita dapat silaturahim. Mudah-mudahan kita tetap ikut pengajian seperti ini di kesempatan-kesempatan lainnya dan juga menambah manfaat berkah di dalam kehidupan kita. Jadi atas nama pengurus juga mohon maaf bila pelayanan kepada jamaah sekalian kurang maksimal, kurang sempurna. Atas nama pengurus pengajian mohon maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.